Nah itu nggak tahu tuh kenapa ada itu di situ. Kemarau ini jadi ada yang menarik ya tadi ceritanya Mas Yogi ya. Kalau karena Bob juga kebetulan kemarin bikin tulisan di sini. Jadi ini Jati Gede ini kan proyek strategis nasional ya, yang udah apa tersempat tertahan sekian puluh tahun gitu, yang direncanakan sejak tahun 67-an gitu merasa. Nah, tujuannya untuk menjadi cadangan air di lumbung-lumbung pertanian atau di lumbung-lumbung padi di Jawa Barat kayak Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, termasuk daerah sini. Jadi apa namanya? Selain jadi pembangkit, ini pembangkit listrik bukan ya? Belum ya? Jadi memang untuk irigasi ya. PLTA juga. Jadi Tapi 70 menit. oke, jadi selain tadi ya untuk waduk ini sebagai embung atau cadangan air untuk di kawasan Ciayu Majakuning mungkin tepat yang lebih di ininya sering dikenalnya tuh. Ternyata gitu ada cerita lain gitu di balik bendungan Jatiluhur ini gitu. Kok Jatiluhur Jati Gede ini ada beberapa fakta yang menurut teman kita tadi Bob Januar setelah menelusuri di sini, justru warga sekitar itu dari aspek kebutuhan airnya malah sedikit terabaikan lah kalau boleh dibilang begitu, karena mereka nggak jarang kerap kali apa namanya kekurangan air ya Mas Yogi ya tadi katanya ya. Iya. Bahkan untuk mengairi ya sawah ataupun tanaman palawija mereka. Nah ini sempat dibicarakan karena bagaimanapun juga kan pihak Jati Gede ini sebetulnya juga mempertimbangkan ya manfaat dari proyek strategis nasional itu untuk warga sekitar itu seperti apa gitu. Nah, ternyata mereka Jati Gede ini sudah menyiapkan gitu. Jadi setiap desa itu sudah dibuatkan ada jatah lah tanda petik jadi prioritas gitu. Hanya kendalanya justru bukan dari Jati Gedenya, tapi dari pemerintah daerahnya sendiri. Dalam hal ini mungkin Kabupaten Sumedang nih. Ya, Kabupaten Sumedang ya. Karena memang masuknya di Sumedang nih. Itu justru akses yang diberikan oleh Jati Gede untuk mengairi desa-desa sekitar itu terkendala sama apa tadi Mas ya, jejaring atau jaringan pumping ya, pemipaan atau saluran. Itu terkendala itu gitu, karena mungkin desa juga nggak mampu untuk membiayai sendiri gitu katanya. Konon kabarnya seperti itu. Artinya waduk Jati Gede ini sangat bermanfaat luar biasa, tapi tidak untuk warga sekitar. Mungkin ya saya agak sedikit terabaikan. Tadi cerita-cerita seperti itu tuh justru lahan pertanian perkebunan kepala wijanya warga itu kok terkadang nggak jarang gitu, setiap musim kemarau seperti sekarang nih itu justru malah kekurangan air gitu. Nah kalau Jatiluhur kan mungkin jelas ya, kayak waduk Jatiluhur itu fungsi pengairannya ada, dan fungsi utamanya kan sebagai apa,
pembangkit listrik tenaga air ya, Mas Yogi ya. Ya. Betul. Jadi ketika si danaunya itu debit airnya berkurang, tentu itu akan mempengaruhi pergerakan turbin gitu. Dan jadi akhirnya tidak semua turbin bisa di apa di operasionalkan secara optimal gitu kadang-kadang, sehingga pasokan listrik pun agak sedikit berkurang. Nah, beruntungnya kita Jawa Barat punya juga waduk lainnya, yaitu Saguling dan Cirata. Nah, itu. Tapi setiap waduk-waduk ini tentunya juga fungsi lainnya adalah sebagai cadangan air ya, untuk pengairan persawahan, perkebunan di kawasan tempat mereka ada gitu, artinya dibangun kayak Jati Gede ya, di kawasan sekitar Jati Gede dan lain sebagainya itu harus gitu. Nah, jadi ada apa sedikit pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ya, mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana caranya supaya akses yang sudah diberikan oleh PUPR melalui UPT Jati Gede ini itu bisa dioptimalkan untuk pengairan areal persawahan dan perkebunan atau tanaman palawijanya milik warga Jati Gede sendiri begitu. Itu tadi mungkin cerita-ceritanya dari teman Bob Yanuar, hasil dia kerja di sini ya, kerja jurnalis di sini. Sekilas memang harusnya nggak ada masalah, harusnya ya. Tapi kalau kita merujuk lagi perjalanan awal tadi, ini boleh. Hati-hati belakang Mas, mobil. Nah, kita sampai berhenti sebentar lah di sini. Tuh di dekat itu Mas. Nah, jadi harusnya kerja jurnalis yang seperti yang Bob lakuin itu juga setidaknya jadi bahan pertimbangan lah buat stakeholder terkait ya, terutama nih mungkin pemerintah Kabupaten Sumedang dan pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, ini kita lihat ya gimana areal Waduk Jati Gede ini agak sedikit menyusut ya kayaknya, memang itu di sebelah sana. Nah, di situ ada lahan pertanian juga. Nah, itu nggak tahu tuh kenapa ada itu di situ. Itu satu ada nanti akan lenyap. Nah, ya saya no comment lah. Jadi apa istilahnya ya? Silakan nanti cari tahu sendiri. Kan harusnya, bener gak sih? Harusnya kan nggak boleh ada itu. Harusnya kita sebat dulu lah. Kan nggak ada tukang kopi ya. Harusnya ya nggak ada. Apa yang nggak ada, bos? Nah, ini saya tunjukin bentar ya. Ini nih, sama teman-teman bisa dilihat mungkin ya. Itu di arah saya petunjuk itu kan ada jaring apung ya, karamba. Itu di sana, di sebelah sana. Kalau menurut hemat saya sih harusnya nggak boleh ada itu. Bukan gimana ya? Sebenarnya itu ibarat PKL. Nah, PKL. Ibarat PKL itu, jadi kalau sudah ada satu dan didiamkan, lama-lama akan terus bertambah dan saat akan penertiban semakin sulit. Jadi mumpung sekarang sedikit harusnya di ini ya Mas ya. Atau perjelaslah aturannya setidaknya begitu. Mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Kalau memang itu diperbolehkan dengan batasan misalnya, batasan mana gitu ya. Dan peruntukannya barangkali apakah yang katakanlah yang membangun jaring apung itu memang warga terdampak yang sebelumnya, yang awalnya ketika waduk ini belum ada itu mereka profesinya sebagai petani gitu. Kemudian waduk ini ada karena lahan pertaniannya sudah habis tergenang, sebagai kompensasinya adalah mereka diperkenankan untuk
membangun jaring apung seperti itu ya, Karamba. Gitu mungkin Mas ya. Ya mungkin ya. Harusnya Tapi logikanya lah gitu ya. tapi akan susah juga sih. Nah, susah juga ya. Apa tuh susahnya? Susah. Intinya sih sebenarnya ya balik lagi tadi kalau diibaratkan itu adalah PKL, satu jongko muncul, yang lainnya bakal menyusul gitu. yang lain akan ikut ya, betul. Yang lain akan ikut. Ya, gitulah kira-kira. Jadi sementara kita no komen aja dulu ya. Cuma kita ambil aja gambarnya. Nanti silakan nilai sendiri. Tuh itu matahari nongol-nongol dikit, tapi berawan. Ini kalau misalnya mataharinya cekas, cekas. Tang, itu pantulan air, pantulan cahaya dari matahari itu akan mantul di sana tuh. Keren banget. Gitu. Dan justru ini Carikas. lah ini kita udah nyampe di Sumedang lagi ya. Alun-alun Sumedang rame banget tuh barusan ngan kaliwat, nggak keburu ke ambil gambarnya. Jadi intinya perjalanan hari ini gimana Mas? Ya Enjoy lah ya. enjoy lah, menikmati ya. Jarak tempuhnya memang tidak terlalu jauh, 2 jam aja kalau dari Bandung. Cuma Tapi biasa kita mah. tadi berapa kali berhenti. Itu. Nah, kita barusan salah nongkrong, barusan berhenti sempat 2 bat lagi ngopi 1 jam, ternyata kayaknya lebih enak nongkrong di sini. Tapi ya sudah lah. Di intinya itu jadi intinya untuk hari ini perjalanan kita begitulah. Ini kita kembali ke kota Bandung lagi ya, lewat jalur yang tadi. Jadi pertama catatan-catatannya barangkali dari hasil reading kita, riding bukan reading, atau dengan reading membaca. Jadi dari hasil motoran kita hari ini itu satu ya, bahwa jalur Cileunyi, Tanjung Sari, Sumedang untuk lewat jalan nasional sebetulnya relatif nggak terlalu banyak berubah, meskipun ya memang kendaraan pribadinya berkurang semenjak adanya Cisumdawu. Nah gitu, artinya ini tetap rame. Yang kedua mungkin dari Sumedang ke Jatigede, karena memang tadi kita ke sana lewat Tanjung Duriat ya, itu juga jalannya relatif nyantai ya, cuma karena kita lewat jalan perkampungan jadi ada beberapa catatan, terutama tadi catatan seriusnya itu menjelang kita nyampe ke rumahnya Bob, ketika masuk ke kawasan kecamatan Jatigedenya. Nah itu miris sekali gitu ya, bahkan ke kantor kecamatan pun kita harus bertarung dengan batu-batu mencos lah. Jadi jalannya itu buruk sekali. Nah itu catatan serius buat pemerintah Kabupaten Sumedang ya, bahwa ya nggak tahu mungkin karena memang ketiadaan anggaran atau gimana, tapi menurut ceritanya Bob memang jalan itu sendiri udah sejak lama gitu, sebelum COVID pun itu jalan udah butut gitu dan belum pernah diperbaiki sampai depan. Hati-hati Mas. Nah, jadi sebelum COVID pun itu sudah butut dan sampai sekarang belum pernah ada perbaikan. Itu catatan kedua. Catatan ketiganya barangkali selama kita di Jatigede, nah itu tadi ya, kita menemukan hal-hal menarik berdasarkan cerita Bob ketika melakukan kerja jurnalistik di kawasan itu gitu. Ternyata ada beberapa hal yang perlu jadi catatan yang mungkin juga kita nanti bawa ke
Kota Bandung untuk dipikirkan bagaimana caranya mendorong supaya warga juga itu mendapatkan manfaat dari bendungan Jati Gede yang dibangga-banggakan oleh pemerintah gitu ya. Nah gitu, itu mungkin perjalanan hari ini. Jadi buat kita sih, saya, Mas Yogi, Mas Yogo, dan yang lain mungkin setiap perjalanan touring itu mau gas tipis ke, mau gas tengah tebal ataupun gas tebal, itu selalu bikin catatan-catatan lah dari setiap jejak perjalanannya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, itu akan jadi catatan serius. Jadi perjalanan itu bukan hanya sekedar motoran tok gitu. Yang jelas kalau motoran mah udah jelas itu mah bakal have fun, karena kita bukan kebut-kebutan, tapi kita menikmati perjalanan. Bahkan untuk trip pendek seperti ini, kita gagal memecahkan rekor lagi ya. Tetap balik kanan atau ke rekor ya, kita ketemu lagi sama gelap gitu, jadi spesialis gelap gitu. Hati-hati Mas. Oke. Nah ini malam minggu kita akan segera memasuki kawasan Cadas Pangeran. Artinya tadi udah kita ceritain semuanya. Nanti ada bab khusus mungkin tentang Cadas Pangeran, entah kapan, entah gimana. Dan ada rencana lainnya misalnya ke arah perbatasan Jawa Tengah atau gimana, tapi masih di wilayah Jawa Barat lah gitu. Kurang lebih seperti itu kisah kita hari ini. Jalan. Kirain ada apaan nih? Berhenti. Ternyata truk gede ini. Dan berhenti. Nah ini. Jadi hal-hal seperti ini yang kerap kita temuin ya di jalur ini. Nah itu. Nah mungkin nanti satu saat kita akan belok ke sana tuh, tembus ke arah Subang ya satu saat. Seperti apa? Kita coba memetakan, menggambarkan, melukiskan kondisi Jawa Barat dari sisi kita gitu. Kurang lebih kayak begitulah. Oke? Sementara kayaknya untuk hari ini itu dulu lah, karena ini perjalanan aduh batuk. Perjalanan masih akan 1 jam ke depan. Atau Mas Yogi ada yang mau diceritain dulu? Sementara Cukup lah ya. Jadi kita menikmati 1 jam ke depan. Oke siap kalau gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.